Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nanto, dari perusahaan Kelapa Pariwara, yaitu perusahaan percetakan yang spesialis dalam hal pembuatan majalah dan buku, beserta desainnya. Dalam kesempatan ini, saya akan membicarakan mengenai bagaimana kita mengolah tabel dalam Adobe InDesign. Tabel di sini maksudnya adalah tabel yang bukan dibuat melalui Adobe InDesign, tapi tabel yang berasal dari software lain seperti Microsoft Word, kemudian mungkin yang berbasis ODS atau yang lainnya lagi. Nah, ini kadang-kala itu ada kesulitan tersendiri karena tabel yang berasal dari software tadi itu agak liar kalau menurut bahasa saya. Oke, kita mulai, kita buat dokumen, kemudian kita pakai ukuran B5, kemudian kita gunakan misalkan hanya 15 halaman saja, seakan-akan ini buku ya, ini bukan kiri, ya, bentuknya portrait, kemudian pleatnya 3, terus ininya saya bikin 25 semua. Oke. Kita murni tidak membicarakan mengenai bagaimana konten yang lainnya, tapi kita hanya khusus memfokuskan diri pada tabel. Oke, kita sudah mempunyai 15 halaman. Kemudian kita masukkan dokumennya. Place. Kita punya ini Magdalena Kolimo ini, ya. Kita place, kita masukkan. Tekan shift ya, agar dokumennya itu langsung mengalir sampai habis. Oke, ada tabel ya. Nah, di sini ada kesulitan 2 kali, ada 2 kesulitan di sini. Ini ada tabel, dan kalau kita dekati ya menggunakan bahasa Arab ya, tulisannya pun tulisan Arab ya. Nah, bagaimana kita membuat ini agar tidak terjadi seperti ini ya. Jadi ini ada dua problem ya, satu tulisan Arab, yang kedua adalah bagaimana kita memperlakukan tabel itu sendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita membuat definisi dari tulisan kita ini ya. Yang pertama kita double klik, kemudian klik kanan, Ctrl A, select all, terus kemudian kita klik ini. Ya, ini ada 3 style ya. Jadi kita tidak tahu, jadi kita campur saja dengan kita menggunakan asumsi saja. Basic paragraph kita klik kanan, jangan ngeklik ya, klik kanan aja, terus kemudian edit. Kita mengubah tulisan Arab ya, huruf-huruf Arab tadi menjadi huruf Indonesia lah. Oke. Nah, Adobe Arabic kita ganti dengan misalkan Times New Roman misalnya, atau Myriad juga boleh lah. Myriad, kita coba pakai Myriad aja. Myriad Pro ya. Untuk melihatnya kita bisa ini ya. Nah, biasanya mereka bagian-bagian huruf yang basic paragraph itu akan langsung ganti. Kemudian kita klik yang ini, right to left, kita ganti dengan left to right, dari kiri ke kanan. Kalau itu tadi kan tulisan Arab atau tulisan Yahudi kan dari kanan ke kiri. Kemudian alignment-nya kita gunakan yang left justify. Terus yang lebih penting lagi, ini di sini, language Arabic. Ini yang menyebabkan huruf-huruf kita itu menjadi huruf-huruf yang berbasiskan huruf Arab. Kita ganti English atau Indonesia kalau ada. Kalau nggak ada Indonesia, kita gunakan English. Terserah pakai yang mana. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Tidak ada perubahan. Nah, kalau seandainya ini tidak ada perubahan, kita yang kedua, yaitu normal, kita klik kanan, kita edit. Sama dengan yang tadi, ini Calibri kita ganti dengan Myriad. Ya, Myriad. Kita sudah ganti Myriad.
Ini hanya misal, boleh pakai yang lainnya. Ini ya Myriad Pro. Ya. Kemudian ya langsung berganti. Ya. Terus ini Arabic kita ganti dengan English UK. Ada yang ganti? Ya, sudah ganti kan? Nih. Kemudian left to right, dari kiri ke kanan. Klik OK. Kita sudah menyaksikan ada font-font yang sudah ganti. Ya. Kita cek tabelnya. Ya, sudah ganti semua. Termasuk ini, list paragraf. Ini harus kita edit juga. Ya. Ini Myriad Pro regular 11. Ini kita cek lagi. Termasuk ini. Oke, sudah. Nah, kita sudah menyelesaikan kasus yang pertama, yaitu mengubah huruf-huruf yang ada huruf Arabnya itu menjadi huruf yang biasa, huruf kita ini, yang biasa kita kenal ini. Kemudian bagaimana dengan tabel? Oke, tabel ini itu akan mengalir ya, sesuai dengan baris-barisnya. Kita mulai dengan tabel yang ini. Ya, otomatis kalau kita klik seperti tadi, agak sedikit ke atas, maka akan terpilih semua seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah klik yang ini, tekan ini ya. Yang bawah dulu juga boleh, yang bawah ya. Clear of rights. Ini yang harus kita lakukan pertama. Kemudian yang atas juga sama. Clear of rights. Ya. Kalau sudah clear of rights, maka dia itu sudah tidak liar lagi. Oke, mungkin akan lebih enak lagi kalau ini kita biar nggak bingung ya. Kita apa itu namanya? Kita break. Ya, lalu type, kemudian insert page break. Ya, biar ke sini. Oke, pertama kita atur dulu posisinya. Oke, kemudian kita sesuaikan fontnya, misalkan pakai yang normal. Jadi ini ikut Myriad ya, Myriad Pro. Nah, selanjutnya kita membuat style tersendiri untuk tabel. Pertama, kita membuat headernya dulu. Ini adalah header ya, header tabel itu biasanya yang paling atas. Kita buat ininya, ini ya, header. Misalkan tabel header TH gitu aja, biar gampang. Oke, kita gunakan yang bagaimana fontnya? Misalkan Myriad Pro tapi yang bold, misalkan bold. Jadi dia akan tebal seperti ini. Kemudian posisinya ya, posisinya bukan left tapi tengah, center. Oke. Terus ini sekarang bagian isi. Nah, kita buat ini ya, sudah tabel header. Kita blok semua bagian isi. Terserah mau 1, mau 2 boleh. Saya bikin apa itu namanya? Saya bikin contoh 1 saja dulu. Ya, 1 baris. Oke, kita buat style baru. Tabel isi. Oke. Kemudian Myriad Pro ukurannya 11. Dia posisinya di kiri atau ke kanan? Ada yang tengah, ada yang. Nah, ini saya bikin rata-rata saja. Tengah. Saya kasih di tengah. Oke. Nah, otomatis kalau kita mau mengubah ini, maka kita akan klik yang ini. Oke. Nah, sekarang permasalahannya kita punya banyak tabel. Kalau kita perlakukan ini satu-satu, ini tabel pertama, ada tabel kedua, ada tabel ketiga. Langkah yang sepanjang ini kalau kita gunakan, kalau kita terapkan pada masing-masing tabel, kelamaan. Maka yang harus kita lakukan adalah
kita membuat style untuk tabel itu sendiri. Yang pertama adalah, kita tentukan kolomnya. Jadi kita tentukan style untuk header dulu. Ini ya, di sini. Kita bikin new style, cell style. Di sini. Kita kasih selnya dengan nama TH. Cell style. Jadi style untuk selnya. Sel itu kotak-kotak ini, ya, kotak-kotak. Kemudian teksnya itu ikut apa? Sorry, ini ya, yang bagian atas ini paragraph stylenya ikut yang otomatis header ini kan. Nah, ini. Oke. Kemudian teksnya itu bagaimana bentuknya? Oke, ini vertical alignment kita taruh di align center. Kemudian kita tidak putar, kita biarkan saja, pokoknya dia itu secara vertikal, dia itu center. Kemudian bentuk garis dan isian, ini adalah garis, ini adalah wilayah isian. Misalkan di sini ada isian, misalkan saya kasih warna blue dengan ketajaman 35%, ya. Kita oke. Kalau kepingin melihat, klik preview, ya. Ini adalah selnya. Maka kok masih belum berubah? Iya, belum berubah karena ini masih belum kita. Nah, seperti ini ya kayaknya. Nah, bagaimana dengan isi? Sama. Untuk yang isi kita blok, ya. Kita membuat sama new style TI, tabel isi. Kemudian paragraf stylenya adalah tabel isi. Kemudian posisi stylenya secara secara vertikal. Biasanya kalau isi itu adalah top, line top, ya, bagian atas. Tidak diputar. Terus bagian fill-nya ini kadang-kala yang menarik seperti ini, ya. Cell fill. Cell fill ini nggak usah diisi dulu, nanti kita akan membuat belang-belang itu di ini. Kalau sudah kita klik OK, ya, jangan lupa ini di tabel isi. Oke, ini sudah tabel isinya, itu sudah stylenya sudah seperti ini, ya. Ini kita kan sudah ya. Nah, sekarang agar ini menjadi satu kesatuan dari stylenya tabel, kita buat style lagi di sini. Ini stylenya tabel. Kalau ini kan stylenya cell, ini stylenya tabel. Kita buat new tabel style di sini. Oke, ya, tabel umum misalkan. Oke, headernya kita tentukan TH, ya. Kemudian bodinya adalah TI. Kemudian ini adalah bagian bordernya, tabel spacingnya. Nah, ini biarkan saja semuanya karena itu sudah bagus. Kemudian ini adalah garis. Nah, yang paling menarik adalah yang di sini. Kita bisa menentukan posisi warna, ya, pewarnaan di sini. Saya lebih suka tabel itu berwarna-warni, ya. Berwarna-warni itu artinya baris satu dengan baris kedua itu beda, gitu. Saya bisa menentukan seperti itu. Misalkan seperti ini, ya, saya gunakan warna cyan saja dengan 20%. Every other row, jadi baris satu dengan baris kedua itu beda. Preview. Oke. Nah, ini akan terjadi. Ini akan kita aplikasikan, ya. Ini seperti ini hasilnya. Jadi otomatis kalau seandainya kita ketemu tabel lagi, ya, seperti ini misalnya, ya, seperti ini, kita tinggal blok, kemudian kita override dulu,
clear of rights ya. Terus kemudian kita tinggal klik tabel umum, maka sudah terbentuk sebagaimana yang kita maksud tadi ya. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan, silakan. Nah, sama dengan ini, jadi kerjanya kita jadi lebih cepat ya. Jadi kita secara umum kerja menjadi lebih cepat. Nah, kasusnya seperti ini, itu bisa kita akali dengan seperti ini. Kita definisikan ulang tabel header ya. Ini ada pentol warna merah ini adalah karena tidak cukup ya, jadi dia tidak bisa mendefinisikan ininya ya, ketercapaian ini. Jadi ini apa itu namanya, solusinya adalah kita pepetkan atau fontnya itu kita perkecil, misalkan dengan 8, kemudian kita penyet ya seperti ini sampai batas yang kita maui. Jadi misalkan seperti ini. Maaf, ini kita definisikan dulu karena ini adalah headernya. Header ya, seperti ini kita definisikan dulu. Oh sorry, headernya tadi masih headernya tadi teksnya sudah line center. Oke. Baru kemudian kita ganti fontnya ya. Ini ukuran teksnya ini kita perkecil 8. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang berkenan. Untuk bagian-bagian ini yang menjadikan ini nggak cukup, ini bisa dengan cara fontnya diperkecil atau ini dipepetkan gini ya, cara sedikit-sedikit ya. Begitu seterusnya sampai ini cukup. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.